Untuk agenda sidang pleno yang pertama yang nanti akan dilaksanakan adalah pengesahan quorum, kemudian pembahasan dan pengesahan jadwal acara, dan dilanjutkan dengan pembahasan dan pengesahan tata tertib dari rapat kerja. Untuk sesi sidang pleno pertama akan dipimpin oleh Bapak Ketua Umum KONI, Bapak Sekretaris Umum, Bapak Bendahara Umum, dan Wakil Ketua Umum KONI Kabupaten Wonosobo. Kepada beliau yang kami sampaikan untuk bisa menempatkan diri di tempat yang sudah kita sediakan. Mohon untuk seluruh peserta tempatkan diri dan maju. Yang ada di belakang mohon untuk diisi yang depan dahulu. Untuk para peserta, karena pelaksanaan rapat kerja ini akan segera dimulai, mengingat waktunya nanti akan kita laksanakan cukup panjang. Nah, untuk mempersingkat supaya acaranya berjalan tetap lancar, mohon untuk seluruh peserta maju terlebih dahulu. Pengurus juga pengurus KONI Kabupaten,
sesuai dengan jadwal acara di halaman pertama buku laporan kita akan memasuki sidang pleno yang pertama. Sebelum sidang pleno yang pertama dilaksanakan, mohon segenap pengurus KONI mohon bisa menempatkan diri di kursi yang tersedia di depan. Mohon segenap pengurus KONI. Yang depan. Coba pengurus KONI yang masih ada di belakang, yang masih ada di samping rokok-rokok, mohon bisa menempatkan diri. Pak Bambang Nusantara, Pak Bambang Nusantara. Pak Abdul Rohim, Pak Abdul Rohim, ya, depannya ini betul. Sini bisa, Pak Trimano, Pak Bambang ya? Kayaknya lagi ke situ loh, tadi di samping kayaknya bareng-bareng. Nah itu Mas Nova, Mas Nova. Pengurus itu, pengurus, Mas. Pak Trimano, Pak Bambang, Pak Bambang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal acara sidang pleno yang pertama mulai jam 10.45, sekarang sudah jam 10.55. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan
anggaran dasar KONI pasal 37 ayat 5 butir C poin 1. Sebelum acara dilaksanakan maka harus memenuhi quorum. Oleh karena itu kepada saudara sepuh mohon bisa menyampaikan berapa jumlah peserta yang sudah hadir dari anggota dan tamu undangan, sehingga nanti kita bisa mengetahui bahwa forum ini sudah quorum atau belum. Dipersilakan. Terima kasih saudara pimpinan. Untuk peserta yang hadir dalam acara Rakerkap sesuai dengan daftar hadir yang sudah ditandatangani masing-masing perwakilan cabang olahraga. Yang pertama Faji, kedua Askap PSSI, ketiga Pasi, keempat Perbasi, kelima PBPSI, 6 Gapsi, 7 PBSI, 8 Percasi, 9 PGSI, 10 Forki, 11 Perkemi, 12 Perbakin, 13 Muatai, 14 Perpani, 15 FPTI, 16 Paralayang, 17 PRSI, 18 Persani, 19 PSTI, 20 Perserosi, 21 ISI, 22 IPSI, 23 Taekwondo, 24 Pelti, 25 PTMSI, 26 Woodball, 27 PDBI, 28 FOBM, 29 Pordasi, 30 PBSI, 32 Jiu-Jitsu. Tertera di absen yang belum diisi adalah dari FASI atau aeromodeling. Kickboxing 34 AFK, 35 Popsi, 36 Pertina, 37 Popsi, 38 Pergatsi, 39. Oh ini ada aeromodeling, berarti Fasi itu kosongnya tapi dihadiri ya. Fasi coba aeromodeling. Oke. 40 Wusu. Dari seluruh jumlah 40 cabang olahraga yang diundang pada pagi hari ini dihadiri oleh semua cabang olahraga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Dengan demikian maka sidang pleno kedua telah memenuhi quorum dan dinyatakan dibuka. Untuk selanjutnya pembahasan dan pengesahan jadwal acara dipersilakan kepada nanti menerima giliran semua kepada Pak Sekum untuk memimpin. Ya. Mohon mic masuk mic. Terima kasih. Ini saya sampaikan, mohon maaf ini saya bisa tidak nasional yang juga besar jadi ini karena ini diskusi hanya mau mengkritisi dan sudah 1 tahun lebih saya katakan sampaikan ke setiap rapat pleno, bahkan waktu sebelum pembentukan di BKP, bahwa kalau kita mau berbuat baik berawal dari ini, tapi
perkenalkanlah dirimu sebelum menentukan orang lain. Itu. Oleh karena itu, sedikit sampai hari ini, menurut saya dalam kepengurusan KONI masih kurang pas, atau boleh saya katakan menyalahi ADART. Coba buka pasal 12 di ayat 3. Pengurus harian KONI tidak boleh merangkap pengurus cabur. Coba dibuka pasal 22. Kalau yang begini di halaman 16. Itu ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris bendahara kabupaten kota tidak boleh merangkap pada organisasi keolahragaan baik secara horizontal maupun. Mohon maaf Pak Kendro, mohon maaf. Ini masih pembahasan quorum. Ya, karena quorum inilah untuk menjadikan lebih baik. Karena dari berawal dari sini ini kita sudah salah semua Pak. Karena ini Mohon maaf Pak Kendro, sebentar. Mohon maaf gantian. ya, Itu nanti di materi. Ini masih quorum. betul, ini sudah quorum Pak. Ini sudah quorum, kalau saya menyatakan ini salah. Sudah menyatakan ini sudah menyatakan oleh quorum kita. Coba dibuka pasal 22 pasal 22 ayat 3. Sampai hari ini Pak Nurholis itu ketua parahnya bukan. Mohon maaf, itu menyangkut materi. Jadi nanti ini masih quorum. Iya Pak, jangan karena di forum ini kita harus menentukan langkah selanjutnya, harus menentukan lebih baik. Kan ya gitu Pak. Coba dibaca. Saya sudah beberapa kali dulu Sebentar. Mohon maaf, cukup. Saya kira kita kembali kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ketika kita kembali kepada anggaran rumah tangga, coba kembali kepada pasal 37 ayat 5. Kita masih quorum. Jadi ini layak apa tidaknya berjalan. Nanti setelah berjalan, baru kita menyangkut materi yang akan kita bahas. secara layak sudah layak. Gimana? Cukup. Oke. Terima kasih. Mohon dilanjutkan Pak Sekun untuk membahas rancangan tata tertib raker. Terima kasih. Terima kasih. Nanti ramenya nanti nggak apa-apa ini karena ini forumnya Bapak Ibu semuanya anggota. Jadi ini adalah terhormat. Tapi kita lagi pada pembahasan untuk mempersingkat waktu. Mohon untuk dibaca rancangan tata tertib ini musorkat tulisannya diganti bukan muskap ya, raker kap. Oke, nanti revisinya ada di sini. Kami bacakan rancangan tata tertib Rakerkap KONI Kabupaten tahun 2020. Rancangan ini sudah disusun berdasarkan ADART. Ya. Berkaitan dengan rancangan tata tertib, ini sudah kami berikan 1 minggu sebelum pelaksanaan. Jadi kami mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah mempelajari, sudah membaca. Apakah perlu kita lanjut lagi untuk melakukan pembahasan? Atau sudah cukup, bisa diterima, atau ada masukan dari para anggota semua? Monggo. Pembahasannya rancangan ya. Terima kasih. Saya Jenny dari cabang Muatan menyampaikan rancangan tata tertib. Iya.
3, setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak untuk berbicara. Yang dimaksud dengan terkena sanksi organisasi itu sanksi yang bagaimana? Pasal 8. Pasal 8. Ya, oke. Ini masukan, jadi untuk Bapak Ibu semuanya, nanti mungkin ada perlu beberapa catatan. Jadi di pasal 8 ini kita ambil ada sesuai dengan ADART bahwa hak suara bisa nanti dibuka di ADART KONI mengenai hak suara. Kami telah kita sesuaikan. Yang pertama, setiap anggota berhak atas satu hak suara dalam setiap rapat anggota. Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak 2 sesuai dengan pembagian komisi. Untuk pelaksanaan Rakerkap ini hanya ada 2 komisi A dan komisi B. Maka kita hanya mengundang dan mengirimkan utusan sebanyak masing-masing anggota sebanyak 2 orang. Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak untuk berbicara. Yang keempat, setiap undangan peserta rapat, peserta yang berstatus sebagai peninjau dalam dapat berbicara atas izin pimpinan sidang. Yang dijelaskan tadi di pasal 8 ayat 3, mungkin di ADART bisa di hak suara. Oke, tadi terima kasih atas masukannya. Jadi kita bacakan saja nanti per pasalnya apakah bisa disetujui atau tidak. Tetapi kami tadi menawarkan karena ini rancangan tata tertib sudah dibagikan 1 minggu, apakah mau dibacakan satu persatu ataupun bisa diterima, tapi tadi dengan catatan begitu. Dan tadi di sela ada pertanyaan yang terkait dengan pasal 8 begitu. Dibacakan? Tidak usah dibacakan, cuma pasal ditawarkan. Pasal 1 bisa diterima. Oh iya, gitu ya. Oke. Mohon untuk bicara biar nanti pimpinan sidang yang aturannya begitu ya. Pimpinan sidang yang terhormat, mohon izin berbicara. Yep. Yang pertama saya mau bertanya, ini pimpinan sidang setumnya atau ketumnya? Pertama ya, jadi nanti mohon jelas bahwa ini rapat tertinggi untuk para cabur. Artinya
KONI ini harus memenuhi dasar ADRT KONI. Terserah mau pakai ADRT KONI tahun 2014 atau yang sudah disempurnakan 2020. Tadi Pak Sekum sedang mencari hak suara belum ketemu. Yang pertama, ralat tadi untuk judul itu tahunnya belum diralat, masih tahun 2020. Yang kedua, saya sepakat dengan usulannya dari Kapal Bekasi bahwa ini adalah forum tertinggi, artinya jelas tahapan-tahapannya. Pemimpin adalah pimpinan sidang. Mohon maaf, Pak Hozim selaku pimpinan sidang mengetok proses dan permintaan dari Kapal Bekasi. Baru menuju ke tahapan yang ketiga, bahasan tata tertib. Saya sepakat bahasan tata tertib dibahas pasal per pasal. Saya membaca ada beberapa pasal dan ayat yang saya kira perlu dibahas bersama-sama terkait dengan tadi usulan dari permuatan. Ya, terima kasih. Mohon dilanjut. Oke, terima kasih. Jadi ini masih rancangan ya. Jadi silakan nanti masukannya adalah dari seluruh anggota. Jadi apakah perlu diganti atau dikritisi itu artinya kan masih rancangan, bukan ketetapan. Dan ini kita serahkan itu. Oke, langsung kita bacakan. Dan mohon kami hanya nanti pembagian tugas masing-masing untuk tata tertib. Nanti kalau yang berbicara Pak Ketum memang ini dibagi Pak, begitu kan? Oke, untuk pasal pertama ketentuan umum. Rapat anggota KONI Kabupaten ini diganti ya, rapat kerja. Rapat kerja anggota KONI Kabupaten Wonosobo tahun 2022 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Komite Olahraga Nasional Kabupaten Wonosobo. Demi kelancaran ketertiban penyelenggaraan rapat anggota KONI Kabupaten Wonosobo tahun 2022 yang dilaksanakan pada Sabtu 29 Januari tahun 2022 dapat mencapai hasil dan tujuan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, diperlukan adanya tata tertib yang merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua peserta rapat kerja kabupaten. Tahun 2022 tanpa kecuali. Apakah pasal 1 bisa diterima? Bisa? Oke. Ya. Saya Rofi dari Gabus. Mungkin sebelum ke pasal saya menanyakan karena terus terang saya gagal paham dengan sebelumnya. Rancangan tata tertib prakerja KONI tahun 2020. Ini maksudnya kan untuk kegiatan sekarang. Iya. Kenapa tahunnya 2020? Yang saya gagal paham. Oh iya. Oke. Ya, maaf ini dikoreksi. Terima kasih masukannya. Oke, bisa tadi koreksinya bisa diterima ya. Memasuki pasal kedua. Maksud dan tujuan disusunnya peraturan tata tertib rapat kerja kabupaten KONI Kabupaten Wonosobo tahun 2021 adalah sebagai dasar pelaksanaan agar dapat berjalan secara tertib dan lancar untuk mencapai sasaran dan hasil yang optimal. Pasal 2 apakah bisa diterima? Bisa diterima? Pasal 3 kedudukan dan sifat. Rapat kerja Kabupaten KONI
diselenggarakan sekali dalam 1 tahun. Rapat kerja Kabupaten KONI Kabupaten Wonosobo dihadiri oleh pengurus KONI, utusan dari setiap anggota dan undangan lainnya. 3. Rapat kerja Kabupaten KONI Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh pengurus KONI Kabupaten atau Kota. 4. Rapat kerja Kabupaten KONI Kabupaten Wonosobo merupakan forum pengambilan keputusan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban dan program kerja tahun berikutnya. Yang kelima, peserta rapat kerja kabupaten wajib disiplin mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Untuk pasal 3, apakah bisa diterima? Rapat anggota KONI Kabupaten Wonosobo, rapat ini masih nanti ya, rapat kerja Kabupaten KONI Kabupaten Wonosobo diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2022 bertempat di GOR SMA Muhammadiyah Wonosobo. Pasal 4, apakah bisa diterima atau mau pindah? Pasal 5, tugas rapat anggota. Pertama, meminta dan memutuskan tentang laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan untuk 1 tahun berjalan pengurus KONI Kabupaten Wonosobo. Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana program kerja tahunan. Ketiga, membahas dan memutuskan segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan. Keempat, menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterimanya sebagai anggota. Kelima, membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi. Pasal 5, apakah bisa diterima? Sedikit koreksi mungkin, ini yang ayat satunya tahun berjalan mungkin sebaiknya tahun 2021. Tahun 2021. Oke. Anggaran 2021. Oke ya. Ada catatan lain lagi? Cukup? Apakah bisa diterima pasal 5? Oke. Pasal 6, peserta rapat KONI peserta rapat kerja Kabupaten KONI Kabupaten Wonosobo tahun 2021 dihadiri oleh 1. Pengurus KONI Kabupaten Wonosobo masa bakti 2020-2024. 2. Utusan dari setiap cabang olahraga masing-masing 2 orang dengan menyertakan surat mandat bermeterai yang ditandatangani oleh ketua cabur berstempel. 3. Undangan sebagai peninjau. Pasal 6, apakah bisa diterima? Pasal ke-7, ketentuan peserta. 1. Peserta wajib memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. 2. Wajib mentaati tata tertib yang ditetapkan. Peserta wajib menjaga ketertiban selama penyelenggaraan kegiatan rapat anggota KONI,
rapat kerja nanti agak selitut-selitut nih. Rapat kerja Kabupaten KONI Kabupaten Wonosobo tahun 2021. Peserta wajib mengenakan uniform masing-masing cabang olahraga. Ini ada yang ya? Belum punya. Oke. Pasal 7. Apakah bisa diterima? Oke. Seragamnya nggak usah ya? Dikecualikan. Nomor 4-nya dihilangkan dulu kalau seperti itu. Nomor 4-nya dihilangkan dulu, kalau enggak ini tidak sesuai dengan ya. Nanti diskriminasi ya. Ini renang baru masalahnya bajunya. Pasal 8. Oke, pasal 7 bisa diterima ya. Tadi dengan penghapusan ayat 4 bisa diterima. Pasal 8, hak suara. 1. Setiap anggota berhak atas 1 hak suara di dalam setiap rapat anggota. 2. Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak 2 sesuai dengan pembagian komisi A dan B setiap rapat anggota. Ketiga, setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak suara untuk berbicara. Keempat, setiap undangan peserta rapat anggota yang berstatus sebagai peninjau dapat berbicara atas izin pimpinan sidang. Monggo, pasal 8. Ya, masukannya. Jadi tidak mengkritisi ya, tapi memberi masukan. Iya, Pak. Maksudnya saya minta penjelasannya yang anggota yang terkena sanksi organisasi itu yang bagaimana? Karena di sini ada beberapa calon yang sudah melaksanakan muskap belum dilaporkan dan sudah habis masa berlaku dan belum muskap dan juga mengulang muskap. Nah, apakah itu mempunyai hak suara? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan peserta yang mendapat hak suara, mestinya cabur yang masa berlaku SK-nya masih berlaku, belum habis masa berlakunya, masih tetap berlaku, dan apabila yang sudah habis masa berlakunya belum mengadakan muskap ulang, itu tidak mendapatkan hak suara jikalau ada pengambilan keputusan. Kemudian terkait dengan mendapatkan sanksi pemberhentian sementara atau dalam proses, mestinya menunggu sampai proses itu selesai, entah itu rekomendasi atau pengukuhan dengan SK yang dari Pemprov. Demikian. Mungkin sebagai contoh PRSI Renang hadir. Renang adalah mendapatkan sanksi dibekukan. Itu sesuai dengan rapat anggota tahun lalu. Terus kemarin di bulan Desember ya Pak, telah melaksanakan provinsi menyerahkan KONI untuk menyelenggarakan sebagai caretaker begitu. Terus kemarin bulan Desember telah dilaksanakan, November telah dilaksanakan muskap, dan ini sudah dihadiri oleh ketua dari Renang, dan Renang adalah salah satunya. Makanya tadi yang disampaikan, bagi anggota cabang olahraga yang sudah habis masa berlakunya dan belum melaksanakan muskap, artinya ya secara organisasi memang sudah tidak berlaku seperti itu. Tetapi kami juga mendatangkan, mungkin di antara ada yang bertanya, WUSU nanti akan dijelaskan pada
Dan sampai saat ini belum ada SK yang berasal dari provinsi. Maka kami undang adalah perwakilan dari WUSU. Jadi bukan atas nama Pemkab WUSU begitu. Itu ya. Jelas? Tadi yang disampaikan Pak. Apakah bisa diterima? Ya, Bapak. Mohon maaf saya datang baru tapi perlu menyampaikan karena tadi di awal sidang sudah disampaikan hari ini genap 40 cabur yang hadir dan menjadi sah. Berarti pasal ini tidak berlaku. Poin ini tidak berlaku. Kalau mau diberlakukan, yang perlu dikoreksi dulu. 40 peserta itu yang tidak berhak siapa-siapa. Kalau tadi sudah disahkan oleh ketua umum, berarti semuanya punya hak yang sama dan diakui resmi sebagai peserta. Jadi apakah ketua akan mencabut untuk peserta yang hadir sesuai dengan surat masing-masing cabur atau mandat masing-masing cabur atau tidak? Kalau tidak dicabut, berarti 40 peserta sah semuanya dan punya hak sama. Begitu menurut saya. Terima kasih. Tapi mohon maaf, ini memang kemarin kita dasarnya. Jadi untuk ADART terbaru itu nanti akan kita cetak di tahun, karena kan bersamaan dengan hasil yang seperti tahun yang lalu. Kita pasti akan memberikan buku yang isinya adalah ADART dan PO. Ya, enggak Pak? Perkenalkan, saya Muhammad dari Bogor. Karena meningkat waktu, mohon jangan terlibat karena tadi sudah diketok, sudah diputuskan ya. Kita harus mematuhi apa yang sudah diputuskan oleh ketua. Terima kasih. Oke. Ini kan masih tadi masukan. Mohon ini untuk pasal 8 yang dihapus ataupun misalnya diperbaiki ayat berapa? Atau dihapus semua? Maaf, karena tadi sudah disahkan, kita dimanapun kalau sudah disahkan tidak bisa dirubah. Kita harus mengikuti aturan. Kalau sudah disahkan oleh ketua sidang, sudah kita lanjutkan. Terima kasih. Mantap. Ya, terima kasih. Pimpinan sidang yang terhormat, saya mengusulkan untuk pasal 8 yang suara ayat 3 ini dihapus saja. Ayat 3 dihapus. Artinya ketika ayat ini 3 dihapus, maka undangan tadi sejumlah 40 cabur, dia semuanya mempunyai hak suara. Bapak, nanti ini dasar ayat 3 mau ada dari ADART yang baru pasal 11 ayat 1, status keanggotaan itu tidak berlaku apabila A. mengundurkan diri, B. membubarkan diri, C. diberhentikan. Kalau tadi contoh musuh tadi dianulir, artinya berarti musuh sudah mendapat surat resmi sesuai dengan ADART bahwa musuh itu diberhentikan. Kalau belum, maka saya mengusulkan untuk ayat 3 ini dihapus. Artinya tadi 40 cabur yang sudah ditetapkan semuanya mempunyai hak suara. Terima kasih. Monggo Pak. Mohon izin untuk
diri bisa Pak. Ini tegaknya peraturan yang ada di mana ini dalam rangka pengesahan paket untuk bisa. Jadi berangkat dari saya juga dari Perpani tahun kemarin kami tidak mempunyai hak suara khusus. Jadi harus tegas sebelum paket ini disahkan, forumnya itu tolong divalidasi dulu, divalidasi yang sesuai dengan mandat dari masing-masing tabur itu yang sesuai berapa? Apakah sudah sesuai forumnya? Tidak berapa? Karena tadi belum jelas dari sekian tabur. Ini yang dipertanyakan itu yang dikatakan tadi juga belum melaksanakan muskap dan sebagainya. Nah ini ketegasan dari pimpinan sidang apakah mendapatkan suara atau tidak. Nah kalau masalah forum kan 2/3, jadi tinggal divalidasi saja yang mempunyai hak suara berapa, yang tidak mempunyai hak suara atau sama dengan peninjau seperti tahun kemarin kita dari Pertani, sehingga keputusan pengesahan tata tertib ini bisa segera bisa. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tidak jauh beda sebenarnya, hanya ada istilah di ADART terbaru, tidak jauh beda. Tetapi ini disebutkan musyawarah rapat anggota KONI Kabupaten garis miring kota. Ini kami bacakan hak suara dan jumlah utusan. Pertama, setiap anggota berhak atas 1 hak suara. Setiap rapat anggota Komite Olahraga Kabupaten Kota. 2. Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap rapat anggota KONI Kabupaten Kota. Ketiga, setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara atau hak berbicara. Keempat, setiap undangan peserta rapat anggota KONI Kabupaten Kota yang berstatus sebagai peninjau dapat berbicara atas izin pimpinan sidang. Jadi pasal 8 ini mengutip, tetapi kalau misalnya ada yang bisa membawa data untuk ADART terbaru, monggo nanti untuk disesuaikan. Jadi pasal 8 ini adalah tertera di ADART. Nanti muter-muter ke sini terus. Jadi intinya tadi sudah bidong ya pimpinan sidang bahwa peserta yang punya hak suara 40 cabur. Sudah lanjut saja. Tapi untuk katanya rapat RAT ini adalah rapat tertingginya KONI Wonosobo. Ya. Gitu gitu. Setuju gitu. Langsung mungkin saya untuk kepada pimpinan sidang untuk masuk dong lanjut yang lain pasal 8 yang tingkat ya. Terima kasih. Gimana? Pasal 3 dihapus. Pasal 8 hak suara. Setiap anggota pasal 8 hak suara apakah bisa diterima?
Sekali lagi ya. Yang dicoret yang pasal 3 toh? 3 saja. Yang 3 ya dihapus. Terus? Sudah ya? Oke. Apakah bisa diterima? Kayaknya masih senang. Pasal 9 Quorum. Rapat kerja Kabupaten KONI Kabupaten Wonosobo tahun 2021. Bila mana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang diundang. 2. Apabila quorum sebagaimana disebutkan di atas tidak memenuhi, maka rapat anggota ditunda paling lama 60 menit untuk memberikan kesempatan putusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata quorum belum terpenuhi, maka rapat anggota dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan. Saya kira ini sudah terpenuhi ya. Setuju ya? Pasal 10 Rapat kerja Kabupaten KONI Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh Ketua KONI Kabupaten Wonosobo dan didampingi oleh narasumber, sebagaimana berhalangan dapat diwakilkan oleh wakil ketua atau sekretaris. 2. Setiap putusan yang diambil dan rapat anggota dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara dan putusan sah bila disetujui oleh 50% bersatu. Bagaimana? Bisa diterima? 11. Pandangan umum. Pandangan umum peserta disampaikan sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. 2. Pandangan umum disampaikan secara ringkas dan diharapkan tidak mengulangi hal yang disampaikan oleh pembicara terdahulu dan atau telah disampaikan secara tertulis sebelum dilaksanakan rapat anggota, kecuali bila benar-benar dianggap sangat penting dan memerlukan penjelasan tambahan.